Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara belajar bersama dalam keadaan yang sehat. Kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hebat Kecamatan Badas yang telah menyempatkan hadir dalam acara desiminasi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu Guru, di sini saya akan melaksanakan aksi nyata saya, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum saya laksanakan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dulu. Perkenalkan, saya Iska Wijayanti. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kediri. Tempat tugas saya yaitu ada di SDN Baru 1 Kecamatan Badas, dan alamat tempat tinggal saya tinggal di Kabupaten Kediri, saya tinggal di Kabupaten Jombang, tepatnya ada di Desa Jombok, Kecamatan Ngoro. Monggo kalau Bapak Ibu lewat bisa mampir ke rumah saya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, di sini kita akan belajar bersama tentang budaya positif. Ya, lanjut ini. Sebelum kita melaksanakan presentasi pada pagi hari ini, kita meregangkan otot-otot kita sebentar ya. Kita melaksanakan ice breathing dulu. Bapak Ibu dimohon berdiri sejenak. Nanti kita tirukan yang ada di layar proyektor ya Bapak Ibu. Kita mulai melaksanakan kegiatan hari ini, kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan yang pertama, mengaktifkan handphone dengan mode silent. Jadi minta tolong handphonenya di mode silent. Gimana? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Untuk yang kedua yaitu mengangkat tangan jika ada yang ditanyakan. Ya, jadi angkat tangan terlebih dahulu jika ada yang ditanyakan. Setuju? Setuju. Iya.
Untuk yang ketiga, tidak menyela pembicaraan orang lain. Jadi boleh berpendapat tapi mengangkat tangan terlebih dahulu, tidak menyela pembicaraan orang lain. Nah, lanjutnya. Ya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan orang-orang yang mendampingi saya. Ya, yang pertama ada Bapak Slamet Supriyadi. Beliau adalah Bapak fasilitator saya. Beliau dari Madura yang kebetulan sekarang berdomisili di Malang. Terus yang kedua ada Ibu Fitria Wulandari. Beliau adalah pengajar praktek saya. Beliau tempat tugasnya ada di SMPN 1 Badas. Kebetulan dengan kita ada di Kecamatan Badas. Ya, itu saya sendiri. Nah, tujuan kegiatan kita pada hari ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Jadi kegiatan kita pada hari ini yaitu tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang budaya positif. Lanjut ke perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran yang terjadi dari paradigma yang berfokus pada guru menjadi pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Bapak Ibu masih ingat waktu kita masih bersekolah dulu? Nah, pada zaman dahulu kita sekolah itu fokusnya itu berada pada Bapak Ibu guru kita. Nah, untuk pembelajaran yang sekarang ini fokusnya adalah peserta didik. Jadi peserta didik itu yang utama fokusnya, ya. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Lanjut. Nah, kegiatan pemantik kita pada pagi hari ini yaitu cobalah buka. Ya. Sekarang Bapak Ibu coba Anda kepalkan satu tangan Anda. Ya, coba kepalkan satu tangan Anda. Ya, lalu bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ya, Anda perlu menjaga benda yang ada di kepalan tangan Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya, entah itu barang apapun, yang penting itu penting untuk kehidupan Anda. Nah, kemudian ada rekan Anda atau teman Anda, ya, yang mencoba membuka kepalan tangan Anda dengan berbagai cara. Teman Anda itu menginginkan sesuatu yang ada di tangan Anda. Dan teman Anda itu bisa memarahi Anda, membujuk, mengintimidasi, atau bahkan menggoda menawarkan uang pada Anda agar mau membuka kepalan tangan Anda. Nah, sekarang Anda bayangkan hal itu terjadi kepada Anda. Sudah dibayangkan Bapak Ibu? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak membuka. Coba saya mau tahu alasan Anda mengapa Anda tidak membuka kepalan tangan Anda. Ada yang mau mengutarakan jawabannya? Terima kasih waktu yang diberikan. Mengapa saya masih mengepal kepalan tangan saya? Karena ada barang berharga yang harus saya jaga. Seperti itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas jawabannya Bu Dani. Bu Dani kekeh ya tidak membuka kepalan tangan Anda walaupun dengan bujukan apapun. Terus mungkin ada jawaban lain? Baik, Bu Urfa silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya tetap mengepalkan tangan saya karena di sini itu ada sesuatu yang sangat berharga dan saya tidak mau orang lain tahu tentang apa yang ada di kepala saya ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi semuanya kekeh untuk mempertahankan apa yang ada di dalam kepalan tangannya. Ya. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Jadi siapa Bapak Ibu yang memegang kontrol kepalan tangan ini tadi? Saya sendiri. Iya, diri sendiri.
Coba ada yang bisa memberikan alasannya? Ya, yang memegang kontrol adalah diri sendiri. Karena apa? Ketika saya tetap mengepalkan tangan karena saya ingin kepala tangan saya tidak dibuka. Nah, misalkan saya mengontrol diri saya untuk mau membuka, pasti diri saya akan mengizinkan untuk membuka kepala tangan tersebut. Jadi semuanya itu tergantung dari diri sendiri, yaitu kontrol diri saya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa sekali. Jadi yang bisa mengendalikan kontrol diri kita ya diri kita sendiri. Next, lanjut. Nah, di sini ada kontrol teori. Dr. William Getshore dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak memilih untuk melakukannya. Jadi kita sebagai seorang guru itu tidak bisa memaksakan murid untuk melakukan sesuatu kalau mereka tidak mengizinkannya. Terus untuk yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di situ menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas yang gagal. Mengapa? Mereka belajar untuk merasa buruk dengan diri mereka sendiri. Untuk yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya dan beranggapan bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi orang dewasa itu menganggap bahwa dirinya itu bisa. Jadi orang dewasa itu seakan-akan itu memaksa murid-muridnya itu untuk melakukan hal-hal tertentu. Next. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kita bedah satu-satu. Ada realitas kebutuhan kita sama. Di stimulus responnya itu ada realitas kebutuhan kita itu sama. Tapi pada teori kontrol itu mengatakan realitas kebutuhan kita itu berbeda. Bapak Ibu setuju enggak kalau teori kontrol itu mengatakan realitas kebutuhan kita itu berbeda? Setuju kok Dan? Setuju. Nah, setuju ya. Karena kenapa kok berbeda? Karena setiap orang itu kebutuhannya memang berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang, kalau di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi gambaran orang itu tidak sama. Gambaran orang itu berbeda. Seperti ini contohnya. Umpamanya ada orang lewat ya. Orang lewat itu diem lurus aja, nggak menoleh sana sini, bahkan mungkin tidak menyapa orang di sekitar. Nah, orang yang duduk-duduk itu mungkin ya, yang duduk itu ada 2 orang. Si A itu mengatakan, wong iku lho kok sombong gak nyopo lah. Itu pendapatnya A. Nah, untuk pendapatnya orang yang B, walah mungkin gak nyapa itu karena di pikirannya lagi ada beban atau apa sehingga dia tidak melihat kita lah. Jadi gambaran orang itu berbeda. Bisa dipahami Bapak Ibu dari sini? Oke, lanjut. Belum? Maksudnya? Nah, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang berusaha memahami orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi semua yang kita lakukan itu pada hakikatnya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon mengatakan saya bisa mengontrol orang lain.
Kalau teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus responnya, model berpikir menang dan kalah. Kalau di teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi di teori kontrol itu menang semua, tidak ada yang salah. Lanjut. Sekarang kita masuk di bagian disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang motivasinya itu internal. Disiplin diri disebut disiplin positif. Disiplin positif mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Melalui disiplin positif dapat membuat anak memahami dan menyadari tindakan yang mereka lakukan berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau bahkan hukuman. Jadi apabila kita ingin mencapai suatu kemerdekaan atau akan mencapai tujuan kita, yang pertama kita lakukan yaitu disiplin yang positif. Jadi dengan disiplin positif kita nanti akan dapat mencapai tujuan kita. Kita sekarang masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan itu didasarkan pada kesepakatan. Ya. Di sini ada beberapa contoh lembaga yang sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan. Di antaranya ada Profil Pelajar Pancasila, Bio-Primary Years Program YP, Keterampilan Hidup dan Life Skill. Ya, mereka itu mempunyai nilai-nilai kebajikan tersendiri. Nah, di sini yang akan saya tekankan yaitu profil pelajar Pancasila, di mana kita adalah sebagai seorang pendidik yang nantinya akan mendidik anak kita menjadi profil pelajar Pancasila, di mana nilai kebajikannya yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lanjut. Standar nasional pendidikan. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah positif yang sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi standar kita dalam mendidik itu kita harus bisa menjadikan anak didik kita itu menjadi pembelajar yang sepanjang hayat, ya. Tidak hanya belajar dalam bidang akademik saja, life skill di sini juga dibutuhkan. Contohnya seperti ini. Kita harus bisa menerapkan kepada anak-anak kita itu supaya dia itu bisa belajar sepanjang hayat. Misalnya seperti ini. Katakan mereka sudah lulus SD. Nah, walaupun dia sudah lulus SD, dia akan tetap dapat belajar tanpa adanya dorongan dari luar, tanpa disuruh. Dia sudah menerapkan dirinya itu, oh aku pengen bisa jadi, aku mau belajar. Jadi di sini kita itu harus bisa menanamkan itu. Lanjut. Kita sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam menjaga keseimbangan diri baik secara fisiologis maupun psikologis. Oleh karena itu, segala tindakan yang kita perbuat pastilah memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama untuk bertahan hidup, di mana kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, atau bahkan istirahat. Jadi kita perlu untuk kebutuhan itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini bersifat psikologis, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga yaitu ada penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi itu perlu ya, penting. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain atau tertawa. Jadi sangat perlu kita kebutuhan ini. Ya, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu biasanya motivasinya dari ekstrinsik. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Ini baik atau tidak kalau itu kita laksanakan? Nah, ya tidak baik ya. Kenapa kok tidak baik? Karena apa? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Itu tidak baik karena tidak atas kesadaran dirinya sendiri. Jadi dipengaruhi oleh apa yang ada dalam luar. Ya baik, terima kasih Bu Dewi sudah menjelaskan. Untuk yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya disebut hadiah ya. Hadiah ini berarti mereka itu melakukan apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Jadi ini ada istilahnya, dia itu berpikir aku mau melakukan ini olehku apa lah, seperti itu biasanya. Terus untuk yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini biasanya disebut dengan motivasi intrinsik, yaitu dari dalam. Nah, katanya biasanya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, jadi kita melakukannya itu dengan berpikir jika saya melakukannya itu akan menjadi seperti apa. Nah, berarti itu kan pilihannya ada di dalam diri sendiri. Ayo. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Di sini tadi sudah ada motivasi. Kalau hukuman dan penghargaan berarti itu kan motivasinya dari luar. Kalau motivasi dari luar itu berarti konsep disiplinnya dengan identitas yang gagal. Kita kupas satu-satu. Kalau hukuman itu ciri-cirinya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Mode paksaan, peraturannya adalah kamu harus. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, biasanya berbohong. Dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Menyakitkan guru menjadi konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan, biasanya seperti itu.
Untuk yang penghargaan, Alif Coach mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara kontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Contohnya seperti ini. Jika Bapak Ibu melakukannya, ini kira-kira bagaimana? Contohnya seperti ini. Kalau contohnya seperti ini. Jenengan bilang, kalau kamu nanti mendapatkan ranking 1 akan saya beri hadiah. Nah, itu kan penghargaan. Kira-kira murid Anda itu bagaimana? Nah, itu ya, senang, semangat dan rajin belajar supaya mereka mendapatkan ranking 1 ya. Tapi pada hakikatnya itu tidak baik untuk jangka panjangnya. Jadi mereka itu melakukan belajarnya itu ya karena ada sesuatunya tadi. Jika tidak ada sesuatu, mereka mungkin tidak akan belajar, tidak akan rajin seperti itu ya. Konsep disiplin dengan identitas yang berhasil. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring atau supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Stimulus respon mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Murid atau anak belajar taat peraturan, kehilangan hak waktu jeda seorang diri, penahanan sudah diketahui atau masuk akal, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, menerapkan konsekuensi. Untuk restitusinya, restitusi merupakan pilihan penguatan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah akan terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol, teori kontrol, mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, murid atau anak belajar memecahkan masalah, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi. Ya, di sini konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas yang berhasil. Namun dari pilihan-pilihan tadi antara hukuman, hadiah, konsekuensi, restitusi di sini yang terbaik adalah, mungkin Bapak Ibu tahu yang terbaik adalah apa? Restitusi. Iya, restitusi. Kenapa restitusi kita pilih itu yang terbaik? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini restitusi itu baik karena restitusi ini memberikan kesempatan siswa atau murid itu untuk memecahkan masalah. Jadi dia mencari solusi dari kesalahan yang dia buat, sehingga ketika dia sudah berhasil mendapatkan solusi itu, berarti kan karakternya anak itu jauh lebih kuat. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa sekali. Di sini restitusi itu kita itu menjembati anak untuk berpikir, ya, berpikir solusinya itu bagaimana. Jika saya melakukan ini, itu solusinya berarti saya itu harus bagaimana, seperti itu. Dan restitusi itu dijalankan oleh anak itu sendiri. Bapak Ibu guru hanya memberikan pernyataan pemantik saja. Nah,
Di sini ada hukuman atau konsekuensi. Nah, Bapak Ibu minta tolong ini untuk dijawab. Yang pertama, murid diminta untuk push up 30 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mungkin Bu Novi bisa menjawab. Nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi? Terima kasih. Menurut saya itu termasuk hukuman karena dia disuruh push up 30 kali. Baik, jawaban yang luar biasa sekali. Murid diminta untuk push up 30 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu adalah termasuk hukuman. Untuk yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja kelas, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai dengan peraturan sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Baik, kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke restitusi, Bapak Ibu di sini sudah jelas antara hukuman konsekuensi, hukuman dengan konsekuensi. Iya, baik. Kalau hukuman itu kita dibuatnya hanya sepihak, ya. Sekarang kita ke restitusi. Restitusi yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hukuman. Yang ketiga, restitusi adalah sebuah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menguatkan karakter. Yang kelima, restitusi fokus pada solusi. Yang keenam, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Sebelum guru mendoktrin anak-anak, guru itu harus memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Nah, untuk yang penghukum, pada posisi penghukum, guru berusaha mengontrol proses pembelajaran dengan cara menyakiti baik dengan verbal maupun non-verbal. Ya. Contohnya, seorang siswa tidak mengerjakan PR, kemudian dihardik, ditunjuk-tunjuk, bahkan diberi hukuman fisik. Posisi penghukum ini tidak memberikan motivasi secara intrinsik bagi peserta didik, justru menimbulkan rasa dendam dan rendah diri. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Pada posisi pemberi rasa bersalah, guru berusaha mengontrol proses pembelajaran dengan cara membebani rasa bersalah kepada peserta didik. Contohnya, seorang siswa tidak mengerjakan PR. Guru menegur dengan mengungkapkan rasa kecewa dan sedih karena siswa tersebut tidak mengerjakan PR. Posisi ini tidak memberikan motivasi secara intrinsik, malah justru menimbulkan rasa rendah diri dan rasa sakit hati. Yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Pada posisi sebagai teman, guru bertindak menjadi teman bagi peserta didik. Guru berusaha mengontrol layaknya teman. Contohnya, seorang siswa yang datang terlambat, guru menanyakan mengapa terlambat tanpa menghardik, kemudian minta agar tidak datang terlambat lagi. Posisi ini juga dianggap lemah dan tidak menimbulkan motivasi dari dalam diri siswa. Yang keempat yaitu pemantau. Pada posisi pemantau, guru sebagai pemantau artinya guru mengawasi kegiatan pembelajaran peserta didik. Mengawasi di sini adalah berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah disepakati. Contohnya, seorang guru meminta siswa mengerjakan
mengerjakan tugas. Apabila selesai dengan baik, maka siswa mendapatkan reward. Nah, ini dipantau oleh guru. Terus yang terakhir yaitu sebagai manajer. Guru sebagai manajer mendorong siswa melakukan restitusi dan mendorong siswa menemukan motivasi internal. Contohnya, seorang siswa lupa tidak mengerjakan PR. Guru menanyakan mengapa lupa. Selain menanyakan alasan, guru juga mengajak berdiskusi siswa tersebut akan solusi yang terbaik untuknya. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah contoh dari posisi kontrol penghukum. Yang kedua, ada contoh pembuat merasa bersalah. Kalimatnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Ada kata-kata yang mengecewakan itu. Di sini ada contoh yang sebagai posisi kontrol tenang. Kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Contohnya kalimatnya seperti itu. Yang ketiga, ini maaf yang keempat, contoh posisi kontrol yang pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, itu termasuk contoh kalimat pemantau. Terus ada lagi, setelah upacara kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Contoh penerapan posisi kontrol yang sebagai manajer. Kata-katanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi seorang guru yang posisinya sebagai manajer itu tidak langsung menghadik si siswa. Si guru ini menanyakan apa alasannya melakukan hal tersebut. Nah, sekarang posisi kontrol apakah aku? Coba dari penjelasan tadi, minta tolong Bapak Ibu untuk menjawab. Di sini ada posisi kontrol yang seperti apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu termasuk posisi kontrol apa? Terima kasih atas waktunya. Kalau ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, nah itu termasuk posisi kontrol sebagai membuat merasa bersalah. Menurut saya. Terima kasih. Iya baik, terima kasih, baik sekali. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kecewa itu si anak itu dibuatnya merasa bersalah. Jadi posisi kontrol yang tepat ini adalah merasa bersalah. Nah ini, ayo lakukan demi bapak atau ibu ya. Ini termasuk posisi kontrol yang apa? Ayo lakukan demi bapak dan ibu ya. Terima kasih. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Kata ayo itu kan mengajak, seperti seorang teman yang mengajak lebih menggunakan kata yang tidak baku, mengakrabkan diri. Berarti posisinya sebagai seperti teman. Baik, terima kasih. Betul sekali jawabannya. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu itu termasuk posisi kontrol yang sebagai teman. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Coba kalau ini itu posisi kontrol yang apa? Baik, terima kasih. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini posisi kontrolnya yaitu manajer, di mana seorang guru menanyakan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Si guru ini menanyakan apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi si guru itu memberikan tawaran ya, tidak langsung memberikan solusi, tapi guru itu menawarkan dulu kepada siswa. Nah, di sini itu termasuk posisi kontrol sebagai manajer. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau ini posisi kontrolnya
saya akan menjawab dalam posisi kontrol apa apabila seorang guru menyampaikan kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah sebagai pemantau, karena menurut saya di sini guru sudah memberikan perhitungan kalau semisal siswa tidak mengerjakan tugas berarti dia tidak akan mendapatkan nilai seperti itu. Baik, terima kasih sekali jawabannya sudah betul. Posisi di sini guru itu sudah melihat hasil-hasil sebelumnya ya. Jadi di situ ada kamu tidak pernah lah, berarti itu kan sebelumnya juga tidak pernah mendapatkan nilai seperti itu. Jadi di sini itu posisi kontrolnya sebagai pemantau. Nah, keyakinan kelas. Sekarang kita masuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kelas itu adalah milik kita bersama, menurut saya ini. Jadi kalau misal kelas itu milik kita bersama, yang ada bukan peraturan untuk ditaati oleh satu atau beberapa orang saja. Jadi mungkin yang lebih tepatnya adalah keyakinan kelas, karena di situ kita sudah membuat sebuah keyakinan yang sama dengan tujuan yang sama, yang pastinya akan ditaati dengan sukarela oleh semua warga kelas. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih. Untuk keyakinan kelas itu dibuatnya secara bersama-sama ya, disepakati oleh bersama. Jadi tidak ada paksaan dari siapapun. Kalau peraturan mungkin dibuatnya hanya sepihak, si guru itu saja yang membuat untuk dipatuhi dengan semua siswa. Seperti itu. Pembentukan keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan yang positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan pada saat membuat keyakinan kelas. Di situ ada contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat beserta anak didik saya. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijadikan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu validasi, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga meyakinkan keyakinan, menanyakan keyakinan. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Tahapannya berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya yaitu berbuat salah itu wajar. Kalimatnya tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang selanjutnya, kamu berhak merasa begitulah. Itu contohnya kalimat untuk menstabilkan identitas. Untuk tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah, yaitu ada kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dan ini yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah contoh-contoh dari validasi tindakan yang salah. Untuk tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, di mana berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, untuk kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, itu nadanya ditanyakan nada yang rendah. Kalau nada yang tinggi mungkin akan
membuat mereka juga tidak nyaman. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini ada kasus. Nah, di situ ada siswa perempuan itu yang mendorong kursi yang diduduki oleh siswa laki-laki, sehingga pada saat dia makan mie, dan mie-nya itu tumpah, sehingga anak yang laki-laki itu marah dan akhirnya mereka sempat adu mulut. Lanjut, Dewi. Nah, ini cara saya menyelesaikan menggunakan diagram restitusi. Nah, yang pertama saya validasi dulu. Kenapa kalian sakit dalam ya, tahapan yang pertama saya lakukan yaitu menstabilkan identitas dulu. Ya, saya tanyakan si Rehanya itu itu tahapan yang ketiga, saya tanyakan keyakinan kelasnya. Terus apa lagi? Jadi kita dengan itu harus saling menghargai, menghormati, saling sayang. Kalian jangan berantem lagi ya. Karena salaman kebaikan. Salaman. Sudah. Ya, nah di sini penutup yang terakhir dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu standar pendidikan nasional. Nah, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberikan tanggapan? Baik, terima kasih Bu Fitri. Izin bertanya Ibu, tadi penjelasan di video sudah menerangkan yang namanya segitiga restitusi terkait ada seorang siswa yang melakukan kesalahan, yaitu marah kepada temannya. Nah, pertanyaan saya, apabila sudah dilakukan segitiga restitusi ini, tapi ternyata berikutnya siswa masih mengulangi lagi kesalahannya, kira-kira apa yang akan kajian lakukan Ibu? Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali, bagus sekali pertanyaan Bu Fitri. Ya, memang di semua lembaga itu tidak mungkin kalau ada tidak mungkin anak-anak itu diterapkan seperti itu langsung bisa menjalankan. Ya, kadang-kadang ada beberapa anak yang hari ini dibilangin bisa menjalankan, tapi di lain waktu mereka akan mengulangi kesalahannya kembali. Kalau di saya yang saya lakukan, memanggil siswa tersebut, saya panggil lagi, saya terapkan segitiga restitusi lagi seperti itu. Kalau masih mengulangi lagi, saya akan melakukan home visit, mengunjungi sebetulnya apa yang terjadi. Saya akan mengobservasi, ya, sebenarnya ada hal apa yang mendasari si anak itu kok melakukan hal itu kok berulang-ulang padahal sudah tahu salah. Terus selanjutnya saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya. Jadi kita ada kerjasama dengan orang tua supaya kita bisa membimbing putra-putri kita itu secara bersama-sama. Jadi tidak hanya di diri kita, tapi orang tuanya juga ikut berpengaruh, seperti itu. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya ingin menanggapi dari diseminasi ini yang dilakukan oleh Bu Rizka, saya memperoleh ilmu yang sangat luar biasa, di mana saya bisa mengetahui
fungsi kontrol dulu. Nah, sebaiknya kita sebagai seorang guru itu berada di posisi manajer, di mana saat kita menghadapi murid kita yang sedang melakukan kesalahan, kita bisa memberikan tawaran solusi sehingga siswa dapat secara intrinsik menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Jadi siswa tidak merasa takut, siswa merasa aman dan nyaman. Nah, agar tidak terjadi permasalahan atau hal-hal negatif yang dilakukan oleh siswa, maka 5 kebutuhan dasar manusia itu harus dapat terpenuhi dengan baik. Seperti itu, Bu. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, luar biasa sekali ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam diseminasi saya hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum acara kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat khususnya untuk anak didik kita di lembaga masing-masing. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, saya silakan. Selesai. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.